Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul, adakah yang salah dengan doa Yabes? Ini sebuah pertanyaan, adakah yang salah dengan doa Yabes? Kita bisa segera menjawab, yang ada yang salah dengan doa. Yang namanya doa siapapun, pasti Tuhan suka dengan umatnya yang berdoa. Nah, kita akan menyelidiki pertanyaan ini, adakah yang salah dengan doa Yabes? 1 Tawari 4 ayat 10. Nah, for your information, satu ayat ini sangat menarik saudara sekalian. Ya, dikatakan begini, Yabes berseru kepada Allah Israel. Ternyata dia orang Yahudi. Dia berserunya kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Katanya, kata Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan perhatikan kalimat terakhir, Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada yang mengatakan kata-kata itu adalah doa. Saya tidak menyanggah kata-kata itu adalah doa. Memang doa bisa dengan berkata-kata atau berbicara yang bisa didengar. Doa bisa juga ya berkata-kata di dalam hati. Nah, kata berseru di sini tentunya ya kita tahu ya, berseru ya, itu dari bahasa Ibrani kara. Nah, kara ini artinya to call out, ya memanggil, berteriak, cry out, ya call out, ya cry out. Jadi berseru atau memanggil. To proclaim, memproklamasikan atau memproklamirkan. Ya. Sedangkan kata doa dari bahasa Ibraninya, yaitu bahasa Ibrani untuk doa itu sendiri memakai kata palal, artinya memanjatkan doa atau memanjatkan permohonan atau berdoa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau orang beragama ketika mengalami penderitaan, ya Yabes ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, itu orang beragama biasanya berseru atau berdoa kepada Bapaknya, kepada Allahnya. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah Bapa, ya. Itu umum orang beragama itu berseru kepada Allahnya. Ya. Sebenarnya lebih tepat, ya kalau saya boleh tegaskan, bukan doa Yabes, tetapi seruan Yabes. Jadi seruan Yabes. Jadi bukan doa Yabes. Kalau doa Yabes konotasinya ya namanya doa harus diberi perhatian khusus. Ini kan tertulis di Alkitab. Satu ayat ini saudara sekalian. Padahal ya biasanya orang yang tadi saya katakan beragama itu berdoa atau berseru ketika dalam keadaan orang yang menderita atau butuh pertolongan. Ya, bahkan kita pun ketika kita dalam keadaan sulit kita biasanya berseru atau mencari orang yang bisa menolong kita. Nah, saudara-saudara sekalian, padahal pencobaan atau penderitaan itu hal yang umum. Siapapun, baik dia orang beragama, orang Kristen, maupun bukan non-Kristen, dia pasti juga mengalami penderitaan. Karena life is suffering. Hidup itu adalah penderitaan. Ya, Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, biasa artinya semua orang juga mengalami. Ia yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah yang setia, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya jelas Allah tidak memberikan pencobaan melebihi atau melewati kemampuan atau batas kemampuan kita. Pada waktu kamu dicobai, ini jelas. Pada waktu kamu dicobai, Ia Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, pencobaan, ya ingat ini, ya, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari batas kekuatan kita. Nah, sedangkan doa yang harus diajarkan atau harus diketahui, harus kita beri perhatian khusus, itu bukan doa Yabes, tetapi doa Bapa kami. Kenapa saya katakan begitu? Karena doa Bapa kami itu secara eksplisit, ya secara terbuka, gamblang, itu memang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu adalah seorang pengajar, teacher, rabi, guru yang mengajar. Dan ia mengajarkan doa kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya. Di Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan begini, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ya, Yesus man of prayer, ya, orang yang suka berdoa, man of prayer. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Apa yang dikatakannya? Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ternyata salah seorang murid ini minta diajarkan berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ayat 2, perhatikan. Lukas 11 ayat 2-nya. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi jawabannya untuk bukan hanya yang bertanya, tetapi kepada yang mendengarkan atau yang mengikuti dia. Apabila kamu berdoa, katakanlah.
Nah, tadi saya katakan ya, kata-kata bisa berdoa, bisa bagian dari doa. Katakanlah, ucapkanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini adalah doa Bapa kami. Ya, selain dicatat di Lukas pasal 11 ayat 2 dan selanjutnya, juga dicatat di Matius pasal 6, yang mulai dari ayat yang ke-9 dan selanjutnya, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, doa yang kita harus beri perhatian khusus, yang kita harus dalami, yang kita harus mengerti, yang kita harus bukan hanya hafalkan, tetapi hayati, adalah doa Bapa kami. Kenapa? Tidak saja harus kita hafalkan, tapi kita hayati dan lakukan. Karena doa Bapa kami itu bukan hanya formula doa, tetapi formula kehidupan. Jadi rumus kehidupan yang kita harus jalani, kita harus hidupi. Karena di dalam butir-butir kalimat-kalimat dari doa Bapa kami itu mengandung kebenaran yang kita harus taati dan ikuti, saudara. Ya. Nah, itu makanya saya katakan doa yang kita harus beri perhatian khusus, yang kita harus minta diajarkan, ya. Pelajari, kita juga harus pelajari, itu doa Bapa kami, ya, bukan doa Yabes. Di samping itu, saudara sekalian, ada kata berlimpah-limpah. Saya yakin percaya, ya, kita semua itu suka dengan berlimpah-limpah. Apalagi kalau di situ dikatakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nggak salah kalau Tuhan memberkati kita berlimpah. Karena Bapak Abraham, ya Bapak orang percaya juga diberkati dengan berlimpah-limpah. Tetapi kalau kata berlimpah-limpah kita tidak pahami dengan benar, ini bisa menyesatkan, bisa merusak bangunan kekristenan, bangunan iman kekristenan. Ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan, saudara sekalian. Nah, di samping itu sebenarnya dari bahasa aslinya tidak ada kata berlimpah-limpah. Saya sudah cek dari bahasa aslinya, memang nggak ada, saudara sekalian, kata berlimpah-limpah di dalam 1 Tawari 4 ayat 10. Mungkin penterjemah ya menerjemahkan dengan tambahan kiranya engkau memberkati aku, kemudian ditambah berlimpah-limpah. Ya, nggak salah, saudara, kalau kita memang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan diberkati berlimpah-limpah supaya kita bisa memberkati orang lain. Masalahnya berbahaya jika disalahpahami kata berlimpah-limpah itu, ya, yang memang di teks itu nggak ada. Ya. Nah, kenapa mengesankan seolah-olah? Ya, ini saya mesti tegaskan. Ya, seolah-olah orang percaya berhak, ya, itu meminta Allah untuk memberkatinya berlimpah-limpah, banyak, berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini, saudara, ya, yang bisa merusak. Ya, seperti anak yang ketika dimanja dikasih uang banyak, berlimpah-limpah, padahal karakternya tidak berubah, buruk. Nah, ini akan merusak hidup orang ini. Kita sudah menyaksikan seorang anak remaja pemuda, ya, mendekati pemuda, uangnya begitu banyak di rekeningnya, sehingga apa? Dia malas, nggak mau kuliah. Jadi dia semena-mena, bahkan dia bisa menganiaya orang sampai mengalami koma, saudara. Kenapa? Uang yang begitu berlimpah, dia buat apa dia kuliah capek-capek, uangnya begitu banyak, saudara. Nah, itu salah memahami, ya, berlimpah-limpah. Lagi pula, saudara sekalian, ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita harus kaya dan berlimpah-limpah. Ya, ini bukan berarti kita nggak boleh diberkati berlimpah, saudara sekalian. Karena yang Yesus ajarkan kalau kita baca, saudara sekalian, ya, Yesus hidupnya dalam kesederhanaan, asal ada makanan, pakaian cukup, seperti yang diajarkan Rasul Paulus, 1 Timotius 6 ayat 8. Ya. Dan Yesus juga, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Jadi Yesus juga hidup dalam kesederhanaan, saudara sekalian. Yohanes Pembaptis juga begitu, saudara sekalian. Ketika dia membaptis banyak orang, salah satu, ya, yang diajarkan di Lukas pasal 3 ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan perhatikan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi, saudara sekalian, kalau kata berlimpah-limpah disalahpahami, itu akan merusak bangunan iman Kristen kita. Iman Kristen jadi tidak benar, saudara sekalian. Ya, padahal saudara sekalian hidup di bumi ini sementara. Kalau kita menumpuk harta, padahal harta itu kita tinggalkan, kita melupakan satu yang penting, yaitu harta surgawi. Ya, maka kita akan menjadi orang yang malang. Karena buat apa seorang memperoleh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Untuk apakah semua harta itu? Nggak ada gunanya. Ketika kita ada di ujung laut, semua kita akan tinggalkan. Yang sisa adalah harta abadi, yaitu Tuhan sendiri. Makanya, saudara, selama kita hidup di bumi ini, kita harus mengumpulkan harta. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan demi perkenanan, itu adalah harta abadi kita. Sehingga ketika akhir hidup kita, di ujung akhir hidup kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu yang kita harus kejar, saudara sekalian. Bukan harta yang berlimpah-limpah. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara bisa bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.